Assalamualaikum. Sekarang kita ada di part 2. Di sini kita akan melakukan perjalanan menuju Kapadokia. Di sini kita meninggalkan kota Bursa untuk menuju Kapadokia selama kurang lebih 10 jam perjalanan. Tapi tenang aja, di setiap perjalanan nanti kurang lebih sekitar setiap 2 jam biasanya kita akan berhenti di tiap rest area. Mungkin untuk kebutuhan toilet atau mau beli kopi atau snack itu bisa. Ini view-view yang kita lihat di sepanjang perjalanan kita menuju ke Kapadokia. Hamparan seperti padang ya, dipenuhi dengan pohon cemara, kemudian perbukitan. Itu biasanya view yang banyak kita lihat seperti ini teman-teman. Kurang lebih ini anak-anak ya tidur, makan kayak gitu selama di perjalanan. Nah, nanti di Kapadokia sendiri kita akan melihat ikonik Kapadokia, yaitu balon udara, dan juga kita bisa naik jeep. Rencananya kita akan naik jeep sih nanti untuk menikmati Kapadokia. Semoga aja kita bisa menikmati dan ada rezeki buat lihat balon udaranya terbang ya. Nah, untuk perjalanannya sendiri ini memang cukup jauh, jadi kemungkinan sampai di Kapadokia kita di malam hari. Dan nanti kita akan istirahat di hotel. Mungkin kita akan review sedikit hotel Dinler yang kita inap di Kapadokia. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di hotel, bisa merebahkan badan dan beristirahat ya. Ini Hotel Dinler. Yuk sedikit kita review hotelnya seperti apa biar inget ketika di Kapadokia kita nginepnya di Hotel Dinler. Nah, seperti hotel pada umumnya pakai card seperti ini ya. Selama di Turki kami dapat 2 kamar, masing-masing kapasitas 2 orang dengan ranjang twin bed. Jadi biasanya bunda sama kakak, kemudian adik sama ayah. Ya seperti ini hotelnya. Yuk kita lihat ke dalam. Itu ranjang twin bednya. Cukup nyaman ya, hotel ini dilengkapi dengan penghangat ruangan, jadi suhu di dalam kamar sangat nyaman dibandingkan suhu di luar yang saat ini sangat dingin ya, hampir -1 karena sepertinya hujan salju. Ini amenitiesnya ada snack bar, kemudian kopi, teh, gula, water heater, air, juga ada menu book. Di sini ada untuk spa, mungkin yang capek-capek bisa spa ya, dengan tarif seperti itu tuh, kurang lebih. Kita lihat view kamarnya, kemudian kayak apa ya view di luar. Nah, seperti itu tuh saljunya lagi turun, dan mungkin besok pagi akan kelihatan ya di depan hotel, mungkin menumpuk saljunya. Kemudian ini sedikit review tampilan kamar mandinya, dilengkapi air hangat. Amenitiesnya lengkap sih, ada hair dryer, sabun, kemudian shampoo seperti itu. Yuk kita siap-siap bersih-bersih dan kita mau istirahat karena besok pagi kita sudah harus siap jam 7 pagi untuk naik jeep ya. Jadi benar-benar harus dimanfaatin buat istirahat biar staminanya tetap oke. Yuk sampai ketemu besok pagi, kita naik jeep bareng mengeksplor lembah-lembah di Kapadokia. Selamat pagi, akhirnya kita sudah siap-siap mau naik jeep ini jam 7 pagi. Tapi suasana masih seperti ini ya, masih gelap. Selamat pagi, kita mau naik jeep tour ke Kapadokia. Ini kakak. Ayah miring toh, miring. Sebelah sini miring. Ini salju di hotel. Hotelnya bersalju. Ini view di depan hotelnya ya, cantik banget, masih kelihatan tuh hujan saljunya belum berhenti. Jadi benar-benar masih bisa ngerasain hujan salju ya di sini.
Padahal ini masih udah jam 7 pagi, tapi memang view-nya langit masih gelap kayak gini sih. Sepertinya matahari memang belum muncul. Wow, cantik kan? Ini kakak, kita sambil nunggu jeep kita ya. Kita main-main sedikit di sini, Nohan sama ayah, ngerasain hujan salju sambil foto-foto sebentar. Oke, kita akan memulai perjalanan menuju ke lembah-lembah di Kapadokia. Tapi ada bad news sih, karena kebetulan hari ini kami belum dapat rezeki untuk melihat balon terbang. Karena tadi malam ternyata sudah dipastikan dan diumumkan kalau untuk hari ini balon tidak terbang, karena memang cuacanya kurang bersahabat atau kurang mendukung ya. Ya nggak apa-apa, kita explore aja hamparan salju di lembah-lembah atau valley Kapadokia. Kita juga mau lihat cerobong peri ya, pasti ini pemandangannya memang baru ya buat kita, karena biasanya di Indonesia memang kita tidak bisa menemukan salju nih, sepanjang jalan seperti ini viewnya. Kita iring-iringan ya untuk jeepnya, karena semua rombongan kita hampir 3 bis ini akhirnya bisanya menikmati jeep karena balon udaranya tidak terbang. Ini kita berhenti sebentar di sini menunggu rombongan ya. Pagi. Apa bahasanya pagi? Grenada. Oke. Ya, kita lagi di tengah salju ini. Ya, ini view yang kita lihat. Ini ditambah lagi kayak ada rintik-rintik, hujan saljunya masih lanjut ya, jadi kaca jeepnya juga terlihat tuh masih basah. Sepanjang jalan ini perbukitan di area Kapadokia. Ini semua full tertutup salju, putih semua ya. Cantik banget sih tapi untuk viewnya. Untuk jeepnya sendiri ini biasanya kurang lebih durasi sekitar 2 jam ya, jadi nanti akan selesai di jam 9. Nah, jadi selama 2 jam kurang lebih ini yang kita explore. Kita iring-iringan, terus nanti kita akan menuju ke valley. Di sana kita berhenti di beberapa spot untuk menikmati suasana dan foto-foto di sana. Juga main salju bisa. Kapadokia sendiri ini adalah wilayah kuno di Turki Tengah yang terkenal karena bentang alamnya, sejarah dan peninggalan budayanya. Jadi di Kapadokia di sini ada puncak gunung berapinya, yaitu Gunung Erciyes. Kita di tour kali ini kita nggak ke Erciyes ya, karena kita kemarin sudah ke Uludag naik cable car di sana. Kemudian di sini dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1000 meter. Kapadokia memiliki formasi batu kapur yang juga dikenal sebagai tufa, dan dia memiliki kompleks besar gua dan terowongan buatan manusia. Juga di sini terkenal dengan kota bawah tanahnya. Nanti ada sih kita dibawa ke semacam penginapan yang dulu digunakan untuk kota bawah tanah. Kemudian di sini juga ada museum yang menyimpan sejarah dan seni arsitektur lokal. Terutama yang terkenal di Kapadokia sendiri adalah balon udara panasnya ya. Untuk balon udaranya sendiri, kemarin dari tour itu menyampaikan kalau biayanya kurang lebih hampir 5 juta ya, sekitar 4.800.000 per orang. Sedangkan untuk jeepnya ini kemarin 1.600.000 untuk per orangnya. Dan kapasitas jeep itu satu jeep berisi maksimal 4 orang. Nah seperti itu, kita sampai dan kita berhenti sebentar di salah satu spot untuk menikmati perbukitan di sekeliling, bermain salju dan juga bisa foto-foto di sini. Di sini tak hanya indah ya, tapi kalau kita lihat dari bentuk Kapadokia sendiri ini mirip seperti sarang semut ya, atau biasa disebut dengan cerobong peri. Di sini cerobong peri disebut juga hudu. Dia adalah gua-gua tempat perlindungan alam. Hudu atau cerobong peri sendiri ini terbentuk karena gejala alam
material vulkanik sekitar 9 sampai 3 juta tahun yang membentuk secara alami. Sehingga terpaan angin, hujan, kemudian erosi membantu pembentukan kota ini secara alami. Nah, di Kapadokia sendiri ini terkenal dengan kota bawah tanahnya ya, yang terpahat dari batu, yang dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan umat Kristen saat masa Romawi. Kota ini juga digunakan sebagai tempat persembunyian, jadi memiliki banyak jebakan konon katanya, juga memiliki banyak terowongan sempit sehingga memudahkan penyerangan. Selain itu, lava yang berasal dari gunung berapi membentuk lekukan indah yang dibuat oleh alam khusus untuk Kapadokia sendiri. Mungkin itu alasannya ya kenapa Kapadokia masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Di sini memang benar-benar indah, bisa kita lihat sendiri ya, lekukan-lekukan bukitnya itu dipahat dengan sedemikian sempurnanya oleh alam. Cantik sekali, Masya Allah. Di sini rombongan jeep kita berhenti sebentar ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Di sini kita benar-benar enjoy dan Masya Allah, benar-benar mengagumi ciptaan Allah, dimana ternyata ada tempat seindah ini ya, terutama view-nya mungkin agak berbeda nuansanya karena saat ini memang tidak ada balon udara, tapi kita bisa melihat hamparan perbukitan yang putih semua karena tertutup salju. Tuh seperti itu. Kita sempat foto-foto di sini, kemudian main-main salju dan lihat penasaran apa sih seperti pintu-pintu dan terowongan, ternyata seperti itu ya. Tuh kurang lebih buntu. Mungkin dibuat sebagai perlindungan ya saat ada badai salju atau saat terik, karena di Turki sendiri katanya kalau musim panas itu benar-benar sepanas itu, hampir 40 derajat sampai 45 derajat. Jadi mungkin salah satu fungsinya juga untuk berteduh ya. Saat musim salju sendiri tanamannya seperti ini, tidak ada yang berdaun, semuanya meranggas. Oke, kita berhenti di spot berikutnya. Ini hampir mirip-mirip ya, seperti hamparan lembah. Kemudian kita dari sini view-nya bisa lebih leluasa ya, melihat yang di sana tuh bukit-bukit yang ada di bawah. Nah, itu kutunjukin ada satu anak yang lagi menyendiri di pojokan sana. Dia ceritanya lagi ngambek karena rebutan tempat duduk di jeep sama kakaknya ya. Siapa yang pengen duduk di jendela dan gak ada yang mau duduk di tengah. Jadi dia agak sedikit kesel, ngambek. Nah kayak gitu tuh, dipanggil-panggil, menyendiri di sana. Tuh view sedikit cerobong perinya, dia benar-benar unik ya. Kayak ada tumpukan batu di atas sana. Masih berlanjut episode Nohan yang ngambek. Dia masih belum bisa dibujuk dan malah ikutan ngambek ke bunda juga. Jadi dia mojok sendiri di sana untuk beberapa waktu yang lama ya, beberapa menit. Nggak tahu gimana ceritanya akhirnya bisa mau gabung lagi. Nah, ini sekarang kita ada di Pigeon Valley, di mana di sini kita melihat banyak banget burung merpati yang hidup dan terbang di area sini. Ini sebenarnya souvenir untuk dijual sih, tapi udah tertutup salju semua kayak gini. Tuh kayak gini. Nah, mungkin sekian perjalanan di part 2 kita dalam mengeksplor Kapadokia. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Kita akan mengeksplor tempat lain di Turki. Oke, dadah.